Hai beautiful. Yes. Banyak kan daging nih? 3 kilo daging lembu. Ya, hari ini juga Ulumis akan share 3 jenis resepi. Oke, yang pertama, Ulumis mau masak new chap di Sabah. Semua minat new chap kan? Kalau orang-orang Sabah nih jarang yang tidak minat makan new chap. So apa salahnya Ulumis share lah resepi kan? Oke, yang kedua, Ulumis mau share beef stew. Ini keminatan anak-anak Ulumis. Ya, anak-anak Ulumis di Ensenbis, anak Ulumis di rumah, dia orang memang suka nih beef stew. Sebab kuah dia pun makan dengan nasi panas, wish, terangkat, beb. Oke. Yang ketiga, Ulumis mau share resepi turun-temurun dia, yaitu gulai kawah kawin di Sabah. Oke, saya percaya di setiap negeri di Malaysia nih ada dia punya resepi tersendiri, dan di Sabah nih pun tidak ketinggalan. Malah di setiap daerah ada cara-cara dia memasak gulai kawah kawin. Oke, dan ini adalah resepi turun-temurun Ulumis. Bahan-bahan untuk buat new chap, gulai kawah kawin, dan juga beef stew. Sudah tentulah daging lembu kan, sebab awal-awal tadi Ulumis sudah cakap di sini ada 3 kilo dan Ulumis akan bahagi-bahagi dia dalam 3 bahagian gitulah. Oke, untuk dimasak setiap resepi nanti. Oke, kalau kamu nampak di sana Ulumis sudah tabur gula tuh siap-siap. Oke, gula, garam, kita marinate manja-manja dan tinggal lagi nanti kita rebus. Oke, bahan rebusan kita ada cili kering. Cili kering nih ikutlah berapa banyak kamu mau. Kalau kamu mau rasa pedas lebih, kamu boleh tambah lagi, tapi biasanya untuk 3 kilo Ulumis cuma pakai dalam 10 biji. Oke, yang itu bunga lawang dalam 6 biji. Oke, yang ini kayu manis dalam 3 batang lah, tapi 3 batang pun bukan yang panjang-panjang, dalam 3-4 inci begitu. Oke, bawang merah 3 biji, 1 biji bawang putih, halia, dan juga lengkuas. Oke, yang ini nanti baru kita kupas. Sementara tuh kita kena yang bahan cili kering, bunga lawang, dan juga kayu manis nih kita kena sangai saja. Oke, macam mana sangai? Saya tunjuk. Oke, sangai tanpa minyak macam ni. Kita kasih kering air dia saja. Oke, Ulumis masukkan kayu manis dan juga bunga lawang saja dulu. Sebab kalau Ulumis kasih masuk ke cili kering dalam keadaan macam ni, dia akan melekat. Oke, sangai maksudnya apa ni orang bilang kasih tumis kering kan. Alright, kasih kering-kering dia saja bagi bau naik. Oke, sebab ini nanti kita kasih masuk dalam itu sup juga. Oke, jadi kalau air dia sudah kering, barulah kita kasih masuk itu cili kering. Api perlahan saja nih ya, jangan terlampau kuat, nanti dia hangus. Oke, sebab periuk legend Ulumis ini bukan yang non-stick nih, jadi kena agak-agak lah. Kalau kamu ada yang non-stick memang senang lah buat nih sangai-sangai nih. Oke, ini air sudah dipanaskan dalam 2,5 liter dalam belanga yang besar. Oke, kamu boleh masukkan daging. Daging ini memang sengaja Ulumis tidak potong-potong, sebab kalau new chap ada cara potong dia. Kalau untuk beef stew ada lagi cara potong dia. Oke, kawah pun begitu. Jadi Ulumis rebus saja macam ni, besar-besar. Make sure kamu cuci lah bahkan. Oke. Kalau kamu ada belanga lagi besar lagi bagus kan. Ulumis ada ini saja. So ini kamu kena jaga lah, kalau dia mendidih kamu kena buka tutup dia dan perlahankan api. So daging sudah masuk.
Oke, cili kering dan juga itu apa, kayu manis, bawang yang kamu sudah sangai itu kamu kasih masuklah juga tadi. Oke, garam dan gula kamu tidak payah tambah dulu. So inilah proses, nanti kamu kena rebus selama 3 jam. Dan tips dia, kalau kamu ada benda besi, biasanya olumis kasih masuk sudu besi. Orang tua bilang supaya aku punya daging cepat lembut, tapi betul ataupun tidak, olumis buat saja, sebab nama pun resepi turun temurun kan, jadi inilah olumis ikut saja. Oke, kita tunggu 3 jam nih. Oke, kalau warna sup sudah tukar color macam nih, kamu boleh masukkan irisan bawang merah, bawang putih, oke, halia dan juga lengkuas. Saya tumbuk saja, sebab saya tidak payah pun mau kasih hiris-hiris dia. Saya cuma pastikan bersih, oke, kulit tiada tanah sudah. Masukkan saja di sini, sebab kita mau rasa dia tuh, bah. Oke. Kita biarkan 3 jam. Oke, nanti kita sambung. Oke, dari masa ke semasa kita hanya perlu pastikan air dia mendidih tidak melimpah. Oke, kita boleh juga tutup. Dan kalau sudah mendidih kan, kamu kena tambah lagi air. Mendidih lagi, kamu kena tambah lagi air. Biasanya olumis akan repeat dalam 5-6 kali. Oke, itu kami panggil mereneh batokan sedikit. Oke, setiap kali olumis tambah, olumis cuma tambah dalam 300 ml air. Nah, berarti sudah dia mendidih. Jadi bila dia mendidih lagi, tambah lagi air. Oke, make sure api cuma sederhana besar untuk elakkan benda yang tidak diingini terjadi, yaitu dia akan melimpah. Oke, jangan risau yang bui-bui di atas tuh, biarkan saja, kita terus rebus saja dia, sebab ini akan mengambil masa yang lama. Sebab kita mau itu daging lembut. Actually ada cara yang mudah. Oke, my hubby sudah belikan saya pressure cooker, tapi saya bilang kalau pakai pressure cooker ini bukan lagi resepi turun temurun. Kalau dulu-dulu pakai kayu api lagi, nah sampai hitam itu hidung. Oke, kena sabar kalau mau masak sedap, mesti sabar. Ini selepas 3 jam daging direbus. Oke, sebenarnya proses ini adalah untuk yang pertama untuk melembutkan daging, oke. Dan yang kedua, olumis mau dapatkan stok daging original, oke, daripada rebusan daging itu sendiri. Olumis tidak pakai cube-cube daging, oke. So untuk dapatkan ini stok, biarlah kuah ini sejuk dulu, baru kamu saring. Saring, sebab kita tidak akan gunakan sudah itu cili kering, itu bawang-bawang, dan itu halia dan juga lengkuas. Kita akan pakai bumbu yang lain, dan itu olumis akan share di video yang berlainan lah, oke. Jadi ini hanya proses untuk kamu melembutkan daging. Alright, kita akan sambung. Yang pertama, olumis akan tunjuk buat nyucap dulu. Dan yang kedua nanti, on my next video, olumis akan tunjuk macam mana buat beef stew. Dan yang ketiga, sebab ini daging ada 3 kilo, jadi kita buat sekilo lah kan. Yang ketiga, gulai kawah kawin di Sabah. Olumis sudah dapatkan stok daging daripada rebusan. Ini dia. Oke. Dan olumis juga mau tunjuk macam mana olumis potong daging untuk buat new chop. Kalau new chop, olumis biasa potong slice-slice macam ni saja, oke, nipis-nipis. Tapi untuk kalau buat beef stew, olumis suka potong dadu-dadu, square-square, oke. Dan untuk buat gulai kawah kawin pun, olumis suka campur dua-dua style potongan nih,
Alright, dan kita pergi satu-satu resepi untuk tahu macam mana mau masak beef stew, macam mana mau buat nyucap, dan gulai kawah kawin. Stok daging tadi kamu panaskan dan masukkan daging slice. Inilah masakan air tangan Olumis. Oke. Dan kamu masukkan 1 biji bawang putih macam ini saja, kamu bersihkan, tidak payah buang kulit. Dan juga 3 biji bawang merah kamu masukkan, tidak payah potong, biar dia bulat macam itu saja. Oke, sampai mendidih, sup ini ready. Dan di sini juga sambil itu saya rebus mihun, kan mau buat nyucap. Jadi kalau kamu suka mihun boleh pakai mihun, kalau kamu suka kuitiau ataupun mie kamu boleh sediakan. Kamu celur saja, tidak payah macam orang bilang goreng kah apakah kan. Oke, sudah lembut macam ini kamu toskan air, letak tepi, biarkan sejuk. Bila sup sudah mendidih, kamu boleh masukkan carrot merah dan juga carrot putih. Yang ini memberi rasa manis pada sup kamu. Oke. Dan jangan lupa tambahkan garam sesuai selera masing-masing. Di sini saya tambahkan 1 sudu. Oke, sekejap lagi sup akan ready. Kita boleh makan nyucap. Nah, nyucap pun sudah siap. Olumis mau makan, oke, dengan daging slice. Kalau kamu suka meatball, perut, urat, kamu boleh rebus 1 kali masa kamu buat tuh sup nyucap tuh. Oke, di sini Olumis cuma makan sama daging slice dan juga lobak-lobak merah dan putih. Nah, ini yang best dia kalau di rumah boleh tabur sebanyak mana nih bawang hijau, fresh lagi. Nah, ini natu lada. So, memang sedap makan sama nyucap. Jadi, kalau kamu mau tahu macam mana cara buat ni lada, ada juga Olumis share dalam lain punya video. Jangan kamu lupa pergi tengok. Dan yang penting sekarang kita makan sepuas hati. Until my next video, jangan lupa like, share and subscribe. Love you all.